Panther Club ini didirikan kapan dan di mana? Panther Club itu yang mendirikan saya sendiri Mas Dedi. Tahun 99 Maret, 26 Maret tahun 99 Mas Dedi. Motivasinya kita karena saya sendiri dari anak jalanan. Teman-teman saya banyak yang minum, banyak yang mohon maaf kurang jelas pergaulannya Mas Doni. Saya melihat anak-anak itu sering berkelahi ke sana kemari, joget-joget, minum, mabuk dan lain sebagainya. Saya mencoba mendirikan klub kecil-kecilan yang belum punya nama. Terus setelah itu saya dipanggil, alhamdulillah saya dipanggil almarhum Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Waktu itu ketua umum PSHT di Madiun. Saya dipanggil sama beliau almarhum Kang Mas Tarmaji selaku ketua umum PSHT itu, kala itu dikasih nama Panther, bukan Panther. Bukan Panther, bukan Panther ya? Bukan Panther tapi N. Oh, berarti sebelum adanya Panther ada Panther. Ada Panther. Tapi klub. Klubnya itu kita yang ngasih. Klubnya kita. Kalau orang-orang pengen ikut Panther Club ini gimana caranya, tempatnya di mana, syaratnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, masih bersama Mas Iblis ya. Jadi kalian kalau belum tahu kenapa sebutannya Mas Iblis, silahkan tonton part satunya Mas ya. Iya betul. Sudah kita ceritakan panjang lebar tentang perjalanan beliau sampai dijulukin Iblis. Saya juga sampai ngeri awalnya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Panther. Panther ya, bukan Panther, tapi bukan M. Cuman ada sedikit persamaan. Betul. Ntar kita bahas. Tapi sebelum itu kemarin di part 1 saya belum Mas Santoso belum menjelaskan nih bela diri apa aja yang ikuti. Yang ikuti saya ya? Iya, jadi Mas Santoso ini, Mas Iblis ini ikut apa aja nih bela dirinya? Ya gini Mas Denny, boleh saya ceritakan semuanya ya Mas? Boleh. Yang pertama, saya tahun 94 disahkan menjadi pendekar, yaitu menjadi warga PSHT. Akhirnya tahun 99 saya punya bela diri, yaitu Karate Yusuke. Berarti tahun awal PSHT tahun 94 disahkan. Terus saya menjadi pendekar dan disahkan. Terus saya tahun 99 karena tuntutan peran saya disekolahkan di Karate Yusuke. Setelah Karate Yusuke, saya di sekolah di boxing Mas. Boxing, ya, berarti ya? Di boxing. Terus setelah itu 2001 saya di sekolah di ground Brazilian Jiu-Jitsu. Ke BJJ juga? Betul ya. Terus 2012 saya lulus di Wushu Mas. Ikut Wushu juga? Ya ikut Wushu. Karena Wushu itu ada 3, Wushu Taulu, Wushu Sanda, dan Wushu Sansu Mas. Nah kebetulan saya di Wushu petarungnya, Wushu Sansu. Oh Sansu. Ya, kalau gitu. Sanda itu apa? Kalau Sanda itu cuma peragaan. Kalau Wushu seni ya? Ya seninya. Taulu seni juga kan? Taulu seni tapi kan beda. Taulu seni itu tradisinya dulu, tradisionalnya dulu Mas. Terus bersamaan itu tahun 2012 saya punya taekwondo. 2012 saya punya taekwondo. Ya. Lengkap ini. Hitam saja Mas, sabuk hitam Mas. Sabuk hitam wah. Ya. Ya, sabuk hitam juga. Ya, terus alhamdulillah tahun 2013 kita kebetulan punya Muay Thai juga. Nah, ini Mas, saya kebetulan punya 7 bela diri Mas Denny. 7 bela diri yang memang inti-intinya itu luar biasa banget ya. Jadi memang udah lengkap. Bahwa BJJ ada, atasnya udah banyak banget betul. ya, taekwondo, karate, wushu, pencak silat, muay thai. Tapi kan kita basicnya pencak silat itu kan bagusnya dia di persaudaraan Mas. Nah, termasuk pagi ini kita ketemu Mas Denny, kita obrolan kayak saudara kandung. Ya gitu. Walaupun awalnya kita belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Dulu pernah di Jakarta. Tapi udah lupa juga saya. Ya, udah lupa. Diingatkan lagi. Kita akhirnya bisa satu meja ngobrol bareng seperti ini Mas Denny. Oke, siap. Gitu. Jadi di sini kita dipertemukan di pertandingan maksudnya di Solo. Ya, Solo. Bertemu di sini dan kebetulan pertemuan kita ini adalah hari jadinya, hari berdirinya Panther Club, ulang tahun Panther Club yang ke-23 tahun Mas Denny. Yang ke-20, udah lama banget. Udah lama banget karena Panther Club berdiri tahun 99. Maka dari itu saya pengen bertanya dan membahas, mungkin teman-teman juga biar tahu dan mungkin daerah sana ada yang pengen ikut. Oh gitu ya? Iya pasti. Panther Club ini didirikan kapan dan di mana?
Panther Club itu yang mendirikan saya sendiri Mas Edi. Saya sendiri. Mas Iblis yang diriin. Iya betul. Tahun 99 Maret 26 Maret tahun 99 Mas Edi. 26 Maret 99. Tahun 99. Ya motivasinya dulu gini. Di mana? Motivasinya kita karena saya sendiri dari anak jalanan. Teman-teman saya banyak yang minum, banyak yang mohon maaf kurang jelas pergaulannya Mas Doni. Rokok dan minum dan lain-lain. Akhirnya saya punya pengalaman itu yang dibahas di depan tadi konten itu Mat 1. Saya pulang dari Surabaya, sejarahnya saya melihat anak-anak itu sering berkelahi ke sana kemari, terus joget-joget, minum, mabuk dan lain sebagainya. Saya mencoba mendirikan klub kecil-kecilan yang belum punya nama. Yang belum punya nama. Awalnya belum punya nama, tapi udah ada klub. Klub ada. Nah, terus setelah itu saya mengirim atlet, tapi waktu itu masih dembleng di Langjaya Boxing. Nah, terus setelah itu saya dipanggil, alhamdulillah saya dipanggil almarhum Kang Mas Tarmadji Budiarsono. Waktu itu ketua umum PSHT di Madiun. Saya dipanggil untuk masalah jalur prestasi. Kebetulan saya waktu itu ketemunya di daerah Madiun Utara Mas ini. Oh iya. Nah, setelah itu saya minta masukan sama beliau karena klub ini udah ada tapi belum punya nama. Oh, klub udah ada, udah jalan udah jalan, belum punya nama. Terus sama beliau almarhum Kang Mas Tarmadji selaku ketua umum PSHT itu kala itu dikasih nama Panther, bukan Panther. Bukan Panther, bukan Panther ya? Bukan Panther tapi N. Oh, berarti sebelum adanya Panther ada Panther. Ada Panther. Klubnya itu kita yang ngasih. Klubnya kita. Jadi Panther dulu gini. Kalau Panther itu pengamanan terate. Panther. Ya, terus itu arti Panther itu pengamanan terate. Lah dulu itu termasuk saya anggota itu tapi belum disahkan waktu itu. Masih belum se-eksis ini Mas Dedi. Sama lah hampir ya. Lah terus untuk saya menunjang ke jalur prestasi, saya kasih nama klub. Jadi Panther Club gitu, pengamanan terate klub untuk jalur prestasi gitu Mas Denny. Jadi mengamankan yang di jalur prestasi. Betul pada saat itu. Maksudnya gini, anak-anak jangan sampai terjun di dunia anak jalanan, jangan sampai minum, jangan sampai berkelahi di jalanan, tapi kita beri wadah. Pengamanan tadi mengarahkan hal yang baik. Betul itu ya semacam itu lah Mas Denny. Gitu Mas Denny. Keren sih. Jadi memang sebelum ada Panther ada Panther. Panther. Dan itu almarhum Mas Tarmadji sendiri yang memberi nama Mas ya? Almarhum Mas Tarmadji sendiri itu tepatnya di Madiun Utara, tepatnya di Desa Nglames. Di Desa Nglames. Waktu itu saya masih urakan lah termasuk. Suka merendah beliau ini. Terlalu. Oke, sekarang tujuannya itu apa? Didirikan itu? Nah, tujuannya satu, karena banyak sekitar saya itu, teman-teman adik-adik saya setelah menjadi pendekar PSHT itu banyak yang geng-gengan Mas Doni. Di kampung saya itu banyak yang geng-gengan bawa motor kayak player-player kayak geng motor itu Mas Doni. Player. Nah, terus minum, berkelahi, kalau ada origin tunggal pasti ada perkelahian. Nah, saya melihatnya jangan sampai adik-adik saya seperti saya yang dari dulu anak jalanan. Saya punya pikiran dan punya kemampuan. Saya mencoba untuk adik-adik ini saya arahkan ke dunia prestasi. Nah, kebetulan waktu itu tahun 99 itu memang di dunia prestasi, katakanlah di kayak pencaksilat kejuaraan itu belum se-eksis ini Mas. Masih minim dan informasinya pun masih sulit. Iya. Nah, adanya itu di provinsi. Media sosial belum ada. Betul Mas Denny. Jadi informasi memang minim banget ya. Betul. Akhirnya saya punya jaringan di Surabaya, di Sidoarjo. Setiap kejuaraan saya bawa ke sana. Itu. Kejuaraan apa? Ya, misalkan kejuaraan jiu-jitsu, kejuaraan boxing, itu dulu. Pokoknya Panther Cup ini kejuaraan apa aja diikuti. Tapi yang jelas untuk saat ini mulai 2008 Panther Club konsennya di pencaksilat. Oh, jadi lebih fokus ke jalur prestasi pencaksilat. Tadi awalnya itu dia bebas ya. Bebas. Apa aja diikutin. Ya, karena yang penting berprestasi gitu. Betul, karena ini minimnya informasi. Nah, betul. Nah, mulai tahun itu Panther Club eksis konsennya di pencaksilat sampai sekarang. Bahkan alhamdulillah kita mengikuti open dari
apa itu Provinsi Serang, Provinsi Banten sampai Pulau Bali. Alhamdulillah ya kita sering apa itu mengikuti event-event seperti ini ya biar ketemu teman-teman para senior dan kita kan banyak kekurangan daripada kelebihan Mas Denny. Betul. Nah, tentunya manusia itu kan nggak ada yang hebat. Nah, maka dari itu kita butuh ilmu dan butuh pengalaman dari para senior-senior Belajar saya. terus Mas ya. Betul Mas Denny. Ya, kalau kayak Mas Denny itu, alhamdulillah kita bisa ketemu Mas Denny yang notabene atlet nasional. Nah, maka dari itu tak kenal maka tak sayang. Untuk hari ini kita alhamdulillah dipertemukan. Tapi di sini justru saya yang belajar sama Mas Iblis nih, banyak belajar. Enggak juga. Pengalaman. Enggak juga. Iya loh Mas, banyak saya belajar di sini sebenarnya. Apanya yang belajar Mas? Ya pengalaman. Pengalamannya. Tapi motivasi loh terutama nih. Tapi pengalaman jelek jangan di ini Mas. Pokoknya ya pintar-pintar kita sharing-sharing. Oh gitu ya. Filter. Betul gitu Mas Denny. Ya itu tadi jadi lebih mengarahkan ke arah prestasi Mas ya. Betul Mas Denny. Karena harapan kita di Panther Club itu selain adik-adik belajar pencak silat, kita terarah dan untuk menunjang mungkin kalau prestasinya bagus, kita menunjang untuk karir misalnya mau kuliah, mungkin mau cari pekerjaan, katakanlah kerjaan bukan hanya polisi, bukan hanya tentara, tapi lain-lain. Insya Allah kalau seperti Mas Denny kan juga sudah merasakan, apalagi Mas Denny juga apa itu atlet yang sudah malang melintang kan gitu. Tapi berarti sekarang lebih fokus ke prestasi pencak silat Mas ya? Betul, di pencak silat. Ini fokusnya di pencak silat. Pencak silat Mas Denny. Tapi masih ngelatih juga nggak untuk yang bebasnya? Kebetulan hari ini kita masih ada ikatan dengan salah satu apa itu instansi di militer, tepatnya di Malang. Mohon maaf kita tidak bisa sebut. Salah satu instansi di Malang di TNI. Saya dibutuhkan 6 bulan Mas Denny untuk melatih bela diri praktis tentara-tentara atau anggota TNI yang mau dikirim di Lebanon, di Kongo, gitu. Alhamdulillah kita dibutuhkan di sana. Dan kalau hari Minggu, 1 minggu sekali kita melatih di Pondok Pesantren Wali Songo Lamongan. Oh, ngelatih di pesantren. Iya betul, betul, gitu Mas Denny. Siap. Kayaknya sukses teruslah buat Panther Club. Amin. Doanya Mas Denny yang kita minta. Amin. Ya mudah-mudahan saya bisa berkesempatan main ke sana sih Mas. Amin. Kalau orang-orang pengen ikut Panther Club ini gimana caranya, tempatnya di mana, syaratnya apa? Gini Mas Denny, Panther Club itu klub yang apa itu mandiri Mas Denny. Jadi yang pertama silahkan datang di Basecamp Panther Club di Kota Ngawi, tepatnya di Kecamatan Beringin, Waduk Pondok, kilometer 2. Nah di situ syaratnya ikut di Panther Club mulai umur 8 tahun, ya 8 tahun sampai seterusnya. Nah syaratnya yang bisa mendaftarkan di Panther Club itu adalah orang tuanya. Oh, sebelum atletnya, orang tuanya harus mendaftarkan dulu. Nah persyaratannya yaitu fotokopi KK, fotokopi akte, fotokopi ijazah terakhir Mas Denny. Nah kita untuk bahan laporan lah administrasinya itu. Kalau masalah di Panther Club bayarnya berapa ini tidak ada yang bayar, gratis. Nggak dipungut biaya Mas Denny. Gitu, Mas, ya? Iya betul. Nggak dipungut biaya gitu. Dan untuk Panther Club sendiri itu perguruannya bebas atau gimana yang latihan? Enggak Mas Denny. Panther Club itu dari dulu sejak didirikan semua itu adalah orang-orang PSAT. Oh, oke. Semua orang PSAT. Pengaman teratik ya itu. Ya. Semua orang-orang PSAT. Tidak ada satu anggota pun dari perguruan lain tidak ada. Tapi Panther Club selalu membuka membuka pintu sharing-sharing kepada para senior perguruan lain untuk kita silahkan bersama-sama sharing. Nah, gitu Mas Denny. Oke, paham. Luar biasa sih ya. Inilah yang dinamakan mengembangkan organisasi. Jadi ya orang-orang banyak salah paham nih. Tugas kita nih setelah jadi warga Esaterate bukan sampai di sana Mas ya. Betul. Kita kembangkan ya. Betul. Ya semua punya jalurnya masing-masing. Mungkin saya dengan jalur atletnya. Betul. Prestasi mungkin ada yang di dunia kesenian. Betul Mas Denny. Selagi itu positif ya kenapa enggak? Lah betul Mas Denny, betul. Makanya ya kita itu jangan kok cuma jangan cuma merasa hebat. Karena di atas langit masih ada langit. Betul. Jadi kita kalau sudah merasa hebat, tempatnya sebenarnya bukan di PSAT. Iya. Karena di PSAT itu sendiri
kalau pelatih saya mengajarkan, kalau bahasa Jawanya ibaratnya jangan cari air, ya, jangan jadi timba mencari air, tapi airlah yang datang untuk ini. Gitu. Sebenarnya seperti itu Mas Dini. Iya. Nah, kadang-kadang mohon maaf kalau sudah merasa jadi pendekar PSHT, ya ini yang salah kaprah, merasa hebat, merasa saya paling benar dan merasa saya paling jago. Sungkan datang lagi ke Gitu ya. ke tempat latihan. Iya betul. Nah, kan gitu kan? Iya. Terus saya bisa merasakan yang mereka rasakan gini. Saya selalu mengajarkan kepada adik saya bahwa lebih enak itu mencari musuh. Lebih gampang. Lebih gampang. Lebih gampang dan lebih enak mencari musuh. Tapi mencari saudara satu aja itu lebih sulit. Iya. Nah, gitu Mas Dini. Makanya dari itu jangan pernah merasa hebat, sehebat apapun. Misalkan kalau kita sudah juara sehebat apapun pasti ada kekalahan. Karena manusia itu banyak kekurangan daripada kelebihan. Kan gitu. Tapi yang terpenting gini Mas Dini, kalau saya istilahnya mau mau dakwah dengan kayak seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, saya tidak bisa karena saya nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, dakwah saya dengan prestasi seperti ini. Nah, apa yang saya dapat itu saya ibaratkan seperti wastro lungset ing sampiran. Nah, wastro lungset ing sampiran karena bahasa Sanskerta, wastro artinya kain batik yang halus dan indah, ya. Lungset artinya hancur. Nggih. Wastro lungset ing sampiran, sampiran artinya tempat gantungan. Ketika saya punya pengalaman baik, ketika saya punya ilmu yang bermanfaat, kenapa bukan saya saya ajarkan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau saya pakai, ya seperti wastro lungset ing sampiran. Pengalaman saya selama berguna, gak usah bayar, silahkan, ayo bareng-bareng kita belajar. Tahapnya kita belajar Mas Dini, bukan hebat. Karena kalau hebat, tempatnya bukan di Panther Club. Yang merasa hebat silahkan keluar di Panther Club, gitu Mas Dini. Luar biasa. Oke, terakhir Mas ya, sebelum saya tutup, pesan-pesan nih buat adik-adik yang latihan di Panther Club gimana nih? Ya, buat adik-adikku semuanya yang di Panther Club, teruslah berjuang, terus maju, pantang menyerah, jangan merasa puas. Karena kalau kalian merasa puas, kalian merasa hebat, dan kalian akan menjadi orang-orang sombong. Teruslah membuka diri, menjalin silaturahmi dengan siapapun, karena hakikatnya manusia itu adalah saudara. Jadi sama perguruan apapun kita adalah saudara. Karena negara ini diciptakan, walaupun kita berbeda-beda, ada seragam merah dan seragam kuning dan hijau hitam. Justru perbedaan itu bukan menjadikan kita memecah belah negara ini, tapi untuk kita bersatu. Perbedaan ini menjadikan kita lebih indah Mas Dini. Lebih kuat. Lebih kuat, betul. Pelangi aja indah dengan berbeda warna. Betul. Ya, betul Mas Dini. Saling melengkapi. Betul. Kalau nggak ada perbedaan, mana mungkin kita bisa seperti ini Mas Dini. Dan adanya misalkan perseteruan itu untuk menjadi kita lebih baik lagi. Betul Mas Dini. Koreksi lagi. Betul. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Iblis ya. Sehat selalu. Amin. Nggak tahu kita kapan lagi bertemu. Saya besok pulang. Amin. Mas Iblis pulang kapan? Insya Allah kalau Tuhan mengizinkan nanti malam. Nanti malam. Ya, mungkin kalau Tuhan mengizinkan. Jadi alhamdulillah masih bersempatan kita ngobrol-ngobrol ya. Amin. Next akan bertemu ngobrol lebih lama lagi kita Mas ya. Amin. Salam buat saudaraku semua dari PSHT dan khususnya para fan-fan Mas Denny dimanapun Anda berada. Salam hormat saya, salam santun saya. Sampaikan salam saya pada keluarga Mas Denny. Siap Mas. Pokoknya saya juga sampaikan salam juga buat adik-adik yang nggak datang ke sini di sana ya. Siap, saya buat sampaikan. Juga. Siap Mas Denny. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.